Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dengan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan atau tafsir dari surat Al-Insyirah. Kemarin kita sudah masuki ayat yang pertama, ya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua ayat, ayat yang kedua dan yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Wa wada'na, dan kami angkat, anka, darimu wahai Nabi Muhammad, wizraka, beban atau dosamu, alladzi, yang dosa-dosa itu angqadha, memberatkan, dhahraka, punggungmu. Ya. Maka di sini ya, qala al-muallif al-mufassir, hatatna anka hamlaka as-saqil. Kami Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat darimu hamlaka as-saqil, yaitu dosa-dosamu yang berat. Ya, hamlaka di sini diartikan dosa-dosa, ya. Kenapa? Karena dosa itu memberatkan. Maka Allah menyebutkan setelahnya alladzi anqadha dhahra, alladzi athqala wa auhana dhahra. Yang dosa-dosa itu memberatkanmu dan melemahkan punggungmu. Ya, melemahkan punggung. Qala al-mufassirun, maka para ahli tafsir mengatakan al-muradu bil wizr. Nah, yang dimaksud adalah dosa-dosa kesalahan. Ya. Al-umur allati fa'alaha sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi tidak pernah berbuat dosa besar. Kalau seandainya Nabi berbuat kesalahan itu hanya dosa kecil sekali, kesalahan kecil, ya, kesalahan kecil. Seperti contohnya ketika datang sahabat Abdullah bin Umi Maktum, kemudian Nabi sedang berdakwah kepada kabilah Quraisy, 3 orang datang ke rumah Nabi, maka datang Abdullah bin Umi Maktum, sahabat radhiyallahu anhu. Namun Nabi bermuka masam. Maka apa? Turun ayat ditegur. Dan itu hanya dosa kecil, kesalahan yang kecil. Ya. Tapi dengan kesalahan kecil, Nabi merasa itu berat. Nah, ini kan luar biasa Nabi. Maka ketika itu tokoh-tokoh kafir Quraisy yang bertamu ke rumah Rasul ditinggalkan. Langsung menghampiri sahabat Abdullah bin Umi Maktum, memohon maaf. Coba bayangkan. Ya.
bagaimana akhlak dan sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berbuat dosa kecil, tapi Rasulullah merasa itu adalah dosa yang besar, dosa yang berat. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menjamin bahwasanya para nabi dan rasul dan termasuk nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah maksum, terjaga dari berbuat dosa, dosa besar, ya, maupun dosa kecil. Ya. Kenapa? Setiap dosa kecil Allah tegur dengan turunnya ayat. Berbuat kesalahan sedikit Allah tegur dengan turunnya ayat. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Para nabi dan rasul termasuk nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terjaga. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-Fatah ayat 2, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu wahai Nabi Muhammad dosa-dosamu ma taqaddam, apa-apa yang telah lalu, wa ma ta'akhkhar, dan apa-apa yang akan datang. Ini jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak menjadikan nabi atau para nabi dan rasul termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Merasa bangga, bisa seenaknya sendiri berbuat dosa gitu, mentang-mentang ada jaminan, tidak. Malah justru dengan adanya jaminan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad semakin takut dalam berbuat dosa, apalagi dosa kecil. Kenapa? Karena dosa itu memberatkan punggung, karena dosa itu menjadikan tubuh ini lemah untuk ibadah kepada Allah. Makanya dalam kitab ya Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ad-Da' wa Dawa bahwasanya apa? Maksiat dan dosa itu memiliki dampak yang sangat buruk bagi kita. Termasuk apa? Dosa menghalangi rezeki. Maksiat dosa menghalangi rezeki. Dosa maksiat menghalangi seseorang dari ilmu. Makanya terkadang ada orang yang susah paham. Padahal mudah. Ilmu Islam maksudnya ya, terkait tentang agama Islam. Padahal mudah. Tapi kok susah paham? Oh, ini mungkin karena dosa-dosanya. Karena dosa-dosa masa lalunya yang mungkin besar, yang belum dia taubat, yang dia lupa, yang dia tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan maksiat dosa menjadikan badan ini berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang kok malas, itu karena dosanya. Malas sholat. Yang pertama karena bisikan setan jelas. Yang kedua bisa karena apa? Malasnya. Bisa karena malasnya itu karena dosanya. Ya. Maka orang-orang yang ya, berat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala rasanya berat, untuk sholat subuh berat, untuk sholat zuhur berat, untuk istiqomah untuk menjalankan sholat 5 waktu kok rasanya berat sekali, untuk taklim kok rasanya berat, ya, untuk berinfak kok rasanya berat dan seterusnya, maka ini karena perbuatan maksiat dan perbuatan dosanya. Kenapa? Alladzi anqadha dhahrak. Karena dosa ini yang memberatkan punggungmu, yang melemahkan punggungmu. Jadi dosa itu melemahkan badan dalam rangka beribadah. Melemahkan badan dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kita lihat, para nabi, para sahabat, ya, para tabi'in, ya, tabi'ut tabi'in, mereka dalam kondisi yang sangat terpuruk, dalam kondisi sakit sekalipun, mereka tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dosa-dosa mereka tidak terlalu banyak, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda orang-orang yang ya ketika dia ya
dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya diampuni. Itu tanda-tanda orang yang diampuni dosa-dosanya apa? Semangat dalam beramal soleh. Ya, habis ini, habis beribadah ini, habis tilawah Quran ini, habis ini, nah itu. Tapi orang yang ketika berat, malas-malasan beribadah, mau sholat rasanya berat dan seterusnya, maka bisa jadi itu karena dosa-dosa, kemaksiat-maksiat yang telah dia lakukan. Yang dia belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini dalam hadis Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan innal mu'min yara dzunubahu kal jabal yaqau alaih. Sesungguhnya orang beriman melihat dosa-dosanya itu seperti gunung yang besar, yaqau alaih, yang gunung besar itu akan menimpanya. Ini kan berarti apa? Orang beriman merasa bahwasanya sekecil dosa pun dianggap berat dan besar, sehingga apa? Dia takut kepada Allah. Ketika dia takut, maka apa? Dia bertaubat kepada Allah. Ketika dia takut, maka apa? Maka dia istiqomah beribadah kepada Allah. Terus istiqomah. Ini. Maka orang beriman itu adalah orang yang melihat dosa-dosanya seperti gunung yang besar yang akan apa? Menimpanya. Sedangkan wal munafiq yara dzunubahu kadzubabah tatiru fauqa anfihi. Ya. Sedangkan orang munafik melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya kemudian ditampel itu ya, kemudian terbang begitu saja. Ringan gitu ya. Ini orang munafik menyepelekan dosa, menganggap aman dari dosa, tidak ada efek pengaruh, tidak. Ya, bahkan para ulama tabi'in, ya seperti Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, "Lau asaitullah la ra'aitu ya imraati wa dabbati ta'atsur ala imraati wa dabbati." Kalau seandainya aku berbuat dosa, maka saya lihat terhadap perilaku hewan tungganganku dan istri dan anak-anak. Jadi kalau seandainya seorang suami kok berbuat dosa, maka tiba-tiba anaknya rewel. Nah gitu ya. Tiba-tiba anaknya berbuat apa. Atau misalkan hewan tunggangannya. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri ya. Jadi dosa itu sangat berpengaruh, berdampak buruk. Baik untuk diri kita jelas dan untuk keluarga. Bahkan bukan keluarga, hewan tunggangan yang kita pakai sekarang berarti motornya, mungkin mobilnya mau dipakai tiba-tiba mogok misalkan. Ya yang pertama itu karena qadarullah jelas, karena takdir Allah kan itu. Dan yang kedua bisa jadi itu karena dosa-dosa kita yang kita lakukan, yang kita tidak merasakan dan kita belum bertaubat. Maka kita senantiasa husnudzon. Ya. Bukan berarti kita terus ya, tidak. Ya, tapi kita husnudzon, jangan-jangan ya Allah ini karena dosa-dosa saya ya Allah, jangan-jangan ini karena dosa-dosa saya, ya. Maka di sini ya orang yang beriman senantiasa melihat dosanya seperti gunung yang besar yang akan menimpanya, senantiasa takut, meskipun dosa kecil saja seperti dianggap dosa besar, dia takut kepada Allah, apalagi ketika berbuat dosa besar kan gitu. Dan orang munafik melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, kemudian dia pukul sehingga apa? Lalat terbang begitu saja. Menganggap remeh, menyepelekan dosa. Ini kan dosa kecil, ini kan dosa kecil. Jangan kan dosa kecil, dosa besar saja dianggap kecil oleh orang-orang munafik. Ya. Padahal dosa besar, tapi menganggapnya kecil. Ini kecil. Ya, naudzubillah. Maka di sini ya kita harus senantiasa istighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah, melazimkan istighfar. Ya. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lazimal istighfar
ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja. Ya. Wa min kulli hammin faraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa melazimkan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah. Terus setiap hari di jalan, di rumah, sedang nyapu, sedang di atas kendaraan, sedang di atas kereta, mobil dan seterusnya. Apa? Ya, kecuali tempat-tempat yang najis nggak boleh ya. Istighfar kepada Allah, mohon ampun. Maka apa? Ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Allah akan menjadikan setiap kesempitannya atau setiap masalahnya ada jalan keluar, ada kelapangan, ada solusi. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap kegelisahan, kegundahan hatinya, keresahan, faraja, akan dapat ketenangan, kelapangan, kenyamanan, ya, kebahagiaan, faraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan barang siapa yang istighfar, senantiasa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Maka ini keutamaan kita senantiasa istighfar, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.